ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kita tahu bahwa Nabiullah Muhammad SAW sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa barang siapa ya seorang itu bahagia bertemu dengan Ramadan, ya itu Masya Allah, ya keberkahan, kebaikan, pahala yang Allah berikan, sebagaimana Ramadan itu juga bahagia dengan dia untuk bertemu dengan dia di waktu Ramadan nanti, kan subhanallah. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus munculkan. Ya, hal-hal seperti itu yang harus kita munculkan supaya apa? Supaya nggak jadi beban gitu kan. Makanya saya bilang ini Ramadan, subhanallah ya. Kalau secara iman mungkin teman-teman sudah paham dan punya agenda sendiri. Jangan sampai nggak ada agenda selama Ramadan ya. Itu dulu pernah kalau nggak salah saya tulis 2 tahun yang lalu itu. Apa kalau nggak salah itu Ramadan JSR atau apa gitu hashtagnya di Instagram ya. Dan ini sebagian sudah saya kompilasi dalam buku Ramadan JSR, termasuk beberapa menu-menu sederhana sebenarnya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang menu-menu tadi dan sebenarnya apa sih yang do and don't-nya gitu kan, atau apa yang sebenarnya boleh kita makan atau lebih banyak kita konsumsi di bulan-bulan atau di bulan Ramadan ini. Ya, itu iman. Jadi jangan beribadah dengan yang biasa-biasa lagi di waktu Ramadan, sayang. Ya, tahun lalu misalkan sholat duhanya misalkan tuh biasanya 6 rakaat. Ramadan tahun ini polin sampai 12 rakaat, misalkan begitu. Ngajinya biasa bulan Ramadan itu 2 juz, naikin jadi 4 juz gitu kan. Atau mungkin mentokin sampai 10 juz sehingga per 3 hari itu bisa khatam Quran. Apalagi nanti di 10 hari terakhir ya. Saya nggak tahu di Syamil nanti apakah ada iktikaf bersama nanti, wallahu alam. Tapi jangan sampai dilewatkan lah pokoknya iktikaf atau mungkin 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena itulah dicontohkan oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Itu iman. Yang kedua berkaitan dengan imun ya. Kita tahu bahwa ibu sekalian sebenarnya puasa itu sendiri ya, puasa atau melaparkan diri itu sendiri itu sudah merupakan booster imun sebenarnya. Kalau Anda baca penelitian tentang bagaimana lapar atau mungkin bagaimana puasa itu meningkatkan, itu dulu terlalu banyak sebenarnya ya. Dan salah satu mungkin yang sempat Bapak Ibu teman-teman yang dapatkan tentang ada satu proses yang dikenal sebagai autofagi ya. Autofagi itu bagaimana sel-sel tubuh kita itu bisa memakan sel-sel yang rusak, dan itu ternyata subhanallah ditemukan konsep itu oleh ilmuwan Jepang yang itu Masya Allah Bapak sekalian hanya terjadi ketika seorang itu berpuasa atau lapar. Jadi Masya Allah kan, subhanallah ya. Makanya sayang banget kalau Ramadan itu lagi lapar, selnya lagi lapar gitu ya, atau mungkin proses autofagi lagi bekerja, tapi Masya Allah subhanallahnya ya, akhirnya dimakan tuh makanan-makanan yang justru malah melemahkan tubuhnya gitu kan. Sayang banget ya. Maka di buku itu nanti saya akan insya Allah di sini itu disampaikan juga tentang apa-apa yang perlu kita konsumsi selama atau di waktu Ramadan ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu sekalian tentang bagaimana sistem imun itu sendiri ya. Kita tahu bahwa tubuh kita ini sudah dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan 2 sistem imun, ya. Sistem imun spesifik atau non spesifik ya. Nah, dua-duanya itu sebenarnya ketika Ramadan itu terjadi peningkatan lah, mungkin bahasa simpel, bahasa awamnya. Nah, tapi kita perlu tahu juga bahwa kita perlu menjaga agar sistem itu tuh stabil gitu kan. Sistem itu stabil dan tidak terganggu ya. Kenapa saya katakan terganggu? Karena tubuh kita ini sangat-sangat dia sangat reaktif dengan sesuatu ya. Contoh mungkin orang-orang yang terbiasa hidup sehat banget, sehat banget, atau mungkin bahasa lain tuh over hygiene gitu. Over hygiene itu terlalu bersih gitu kan, which is itu tidak disarankan sebenarnya. Maka ketika ya dia mengkonsumsi sesuatu yang sedikit tanda kutip kotor gitu kan, atau tidak bersih gitu kan, akhirnya kan tubuhnya kan bereaksi dengan dengan mungkin diare atau sakit perut gitu kan, atau kembung atau apa. Nah, itu sebabnya itu salah satu hal yang sederhana. Nah, kita akan cari tahu nih sebenarnya apa yang harus kita kerjakan di waktu atau di bulan Ramadan ini dan bagaimana caranya. Yang jelas Bapak sekalian, kita perlu tahu dulu ya,
bahwa sistem imun tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh kita itu ya ada di berbagai tempat di tubuh kita, ya. Ya, ada namanya di limfe, ya, ada di kulit juga ada, ya. Tapi ternyata dia dominasinya atau apa tuh namanya dominannya itu, mayoritasnya itu letaknya ada pada pencernaan, ada pada perut kita, ya. Beberapa ahli-ahli mengatakan bahwa 70-80% sistem kekebalan atau sistem imun kita itu ada pada perut kita. Tinggal pertanyaannya bagaimana cara menjaganya. Ya, jadi ketika seseorang itu mengkonsumsi sesuatu, pilihannya sebenarnya cuma dua saja. Yang dia konsumsi itu menguatkan tubuhnya, atau yang dikonsumsi melemahkan tubuhnya. Ya, jadi di sini nanti apa yang tidak perlu Anda konsumsi selama Ramadan? Saya bahas itu dulu. Ya, maka kalau boleh saya ini ambil atau mungkin saya simpulkan gitu kan, yang waktu nggak banyak, maka yang perlu ya kita, yang tidak perlu kita konsumsi selama Ramadan adalah apa-apa yang melemahkan sistem kekebalan tubuh kita atau sistem kita yang ada pada pencernaan tadi. Yang pertama apa? Semua produk-produk yang berbasiskan kemasan. Ya, apalagi sudah di situ ada banyak bahan-bahan tambahan pangan sintetik, pengawetnya lah, penyedapnya, perwarna, apa segala macam. Ya, itu berarti termasuk di sini makanan-makanan olahan, makanan-makanan olahan yang sudah dikemas gitu kan. Ya, jadi bagusnya gimana? Ya ambil, beli dari pasar gitu kan. Beli dari pasar, masak gitu. Jadi bukan kemasan gitu kan. Misalkan begini kan, wah biar saya gampang nih gitu kan. Saya mau buka puasanya nanti pakai air kelapa aja, tapi air kelapa yang sudah kemasan, udah pabrikasi, udah keren tuh kemasannya. Bukan gitu. Itu nggak termasuk di sini. Itu malah justru yang perlu kita hindari atau kita stop atau tidak kita konsumsi di bulan Ramadan seperti itu. Ya, produk-produk kemasan. Ya. Apapun bentuknya Bapak Ibu sekalian, usahakan yang Anda konsumsi itu adalah real food gitu kan. Real food itu makanan asli gitu kan, makanan alami, makanan yang tidak banyak mengalami pengolahan. Itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kurangilah semua jenis karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan itu contohnya apa? Nasi putih gitu kan. Nasi putih kayak kemarin subhanallah dapat satu bahan pangan yang sangat baik namanya sorghum. Ya, sorghum itu sebenarnya sumber karbohidrat yang masih tinggi serat, ya, dan harganya sebenarnya relatif murah, ya, relatif murah. Saya dikasih satu karung nih kemarin, itu kan masih banyak di rumah, nanti kalau mau silahkan datang ke rumah ya. Itu sorghum, dia masih tinggi serat, karbohidratnya masih cukup masih seimbang lah gitu kan. Nah, karbo olahan ya, atau mungkin seperti tepung ya, kemudian nasi putih ya. Karena saya sebutnya karbo olahan saja nasi putih itu. Kenapa? Karena memang nasi putih kan sudah banyak mengalami pengolahan. Ya. Kemudian gula pasir atau gula putih. Ini ya, jadi 3 nih ingat baik-baik. Nasi putih, tepung, sama gula pasir. Berarti kita nggak makan karbo selama Ramadan. Oh tidak. Tetap makan karbo. Tapi karbonya Anda ganti dengan yang lain. Tadi saya cerita ada sorghum kan. Tetap laki-laki, perempuan ya, Anda tetap wajib makan karbo ya, karena karbo kita butuhkan. Allah udah menciptakan, jangan nggak makan karbo, tapi pilihannya adalah karbonya diganti dan dikurangi gitu loh konsepnya ya. Jadi karbo tadi diganti dengan ganti apa? Sorghum bisa ya, atau Anda makan kentang bisa, atau singkong bisa ya, ubi cilembu juga bisa ya, banyak pilihan karbonya ya. Jadi teman-teman bisa ubah semua itu karbo olahan tadi, dan jangan terlalu banyak ya. Jadi subhanallah ya teman-teman sekalian, saran saya di Ramadan nanti jangan terlalu banyak. Dan satu hal yang saya pengen sampaikan kepada Anda, saya pengen ya Zoom ini atau webinar ini bukan cuma sekedar Zoom Anda dapat materi selesai, tidak, tapi saya berharap sekalian teman-teman punya checklist gitu kan di Ramadan nanti. Misalkan Anda buat sendiri aja checklistnya, semacam Ramadan planner lah gitu kan. Keluhan Anda apa, sakit Anda apa, nanti waktu obat yang dimakan apa, terus nanti lihat selama Ramadan itu hanya dengan subhanallah, masya Allah, dengan puasa, perbaikan pola makan, sedikit tambahkan dengan, nanti saya akan jelaskan herbalnya apa, itu penyakit tadi perlahan hilang dengan sendirinya. Ini keajaiban atau kedahsyatan tubuh kita yang Allah ciptakan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita merasakan atau sudah sering membaca doa atau mungkin ayat dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di sini nanti itu esensinya. Sempurna banget tubuh kita itu.
sistem imun, sistem metabolisme, pencernaan semua diperbaiki selama Ramadan. Ya, asal apa? Don'ts-nya ya, don't-nya itu jangan dikerjain. Ya, yang nggak perlu itu jangan kita konsumsi gitu kan. Nah, itu. Jadi termasuk sini makanan-makanan yang berminyak juga ya. Ramadan tidak ada makanan minyak, usahakan. Paksa, memang enak, godaannya banyak. Tapi maksud saya, sampai kapan kita ngomong kayak begitu terus? Tapi kan gitu kan. Sampai kapan kita mau kayak begini terus nggak memaksakan diri kita? Ya, belum lagi cerita karbo yang masuk, minyak yang masuk, belum lagi cerita salah satu contoh saja, Bro sekalian, salah satu kesalahan fatal ya. Kesalahan fatal dalam memasak sesuatu makanan adalah memasukkan garam saat makanan tadi masih panas. Itu fatal banget. Itu di tubuh, itu bisa dideteksi. Ya. Bisa dideteksi. Jadi masukin garam tuh kapan? Saat makanan sudah hangat, sudah dingin. Itu boleh lah masukinnya. Garamnya pun bukan garam dapur, tapi garam-garam mineral. Ya. Macam-macam teman-teman bisa dapatkan itu. Ya. Itu yang kedua. Ya. Apa itu namanya? Jadi yang pertama tadi, don'ts-nya, jangannya itu selama Ramadan usahakan jangan makan makanan kemasan atau olahan. Jadi ya, tadi saya sebutkan contoh-contohnya. Ya, itu seperti itu. Lalu itu sudah sangat membantu, insya Allah. Itu sudah sangat-sangat membantu. Nah, lalu apa yang kita harus konsumsi selama Ramadan? Tadi saya sudah cerita ya. Semua yang itu ya, yang masalah ke tubuh kita itu coba cari sumber baiknya apa. Nah, ini yang masuk poin yang kedua. Apa yang kita perlu konsumsi selama Ramadan? Jadi tadi saya cerita tentang minyak. Minyak goreng yang berbasiskan minyak kelapa sawit, semua sudah tahu itu tidak baik, apalagi kalau digoreng berulang-ulang. Ya. Jadi Anda bayangkan ketika seorang itu mengkonsumsi gorengan, minyaknya dapat, karbonya, gulanya dapat, garamnya dapat, komplit banget gitu kan. Ya, tampak tanda masalah nanti di tubuhnya itu. شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي